Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur pada hari ini, Sabtu 27 Mei 2023, di hari ke-9 Novena Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit, berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Dia memperlakukan dua muridnya, yaitu Petrus yang dipilih untuk menggembalakan domba-dombanya, dan Yohanes, murid yang dikasihinya. Demikian juga dalam bacaan pertama, kita mendengarkan bagaimana Paulus yang dipilih Tuhan menjalankan perutusan dan tugasnya dengan setia, sekalipun mengalami hukuman dalam penjara. Yesus yang menggunakan kalimat, "Jikalau aku menghendaki," hendak mengingatkan kita bahwa Yesus berkuasa untuk menentukan jalan hidup setiap orang dan bagaimana Dia memilih setiap orang untuk mengemban tugas perutusan, tugas pewartaan, sebagaimana Yesus pernah berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Melalui Petrus kita belajar sikap peduli kepada sesama sekaligus patuh kepada kehendak Tuhan. Melalui Yohanes kita belajar sikap tulus dalam menemukan kehendak Tuhan. Yohanes yang adalah murid yang dikasihi Tuhan tidak melihat sebelah mata ketika Yesus memilih Petrus untuk menggembalakan dombanya. Melalui ketulusan hatinya, Yohanes beroleh karunia menjadi pewarta Injil, menyiarkan Kristus melalui tulisan dan cara hidupnya. Tulisan Yohanes akan pengalaman hidupnya bersama Yesus telah menginspirasi banyak orang, termasuk Rasul Paulus. Melalui sabdanya hari ini, Yesus juga hendak mengingatkan kita agar senantiasa berserah kepada kehendak-Nya dan percaya bahwa Yesus sudah mengenal kita bahkan saat sebelum kita dilahirkan. Dan bagaimana Dia mempersiapkan kita untuk menanggapi kasih Allah melalui tugas pewartaan dan pelayanan. Jika kita merenungkan kehidupan yang kita sedang jalankan saat ini, kita pun menghadapi situasi yang sama sebagai murid-murid Kristus di zaman sekarang. Kita menyaksikan ada orang-orang yang terpilih
dan dimampukan Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita menyaksikan juga orang-orang yang berkarya dalam tugas-tugas liturgi, pelayanan sosial, dan jabatan-jabatan struktural dalam masyarakat dan gereja. Semuanya hanya akan menjadi bermakna jika kita mampu bersikap seperti Petrus yang ketika ditegur Yesus untuk tidak mengurusi urusan orang lain, melainkan percaya dan mengikuti Yesus. Percaya bahwa jika Tuhan berkehendak, maka segalanya mungkin. Percaya bahwa dalam hidup ini tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa maksud dan tujuan. Hendaknya kita mampu mengesampingkan perasaan-perasaan, membanding-bandingkan, terlebih sampai muncul sikap iri dan kecewa. Hendaknya kita percaya kepada kehendak Tuhan dan senantiasa berserah kepada kehendak-Nya, agar dengan iman kita mau menjawab panggilan Yesus. Tetapi engkau, ikutlah aku. Bayangkanlah Allah yang telah mengenal kita sebelum kita dilahirkan dan memilih kita untuk menanggapi kasih-Nya melalui pewartaan dan pelayanan bagi sesama di sekitar kita. Bagaimana kita berani menjadi pribadi yang senantiasa percaya dan berserah kepada kehendak-Nya? Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk berani menanggapi kasih-Mu dan bimbinglah kami untuk peka dan dapat menemukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita ikuti Yesus dan senantiasa berserah kepada kehendak-Nya. Tuhan memberkati.